Selamat datang di channel Mata Zodiak. Disclaimer terlebih dahulu, ramalan bukanlah kepastian, melainkan cerminan energi yang bisa berubah seiring pilihan dan tindakan Anda. Kami tidak memaksa siapapun untuk mempercayainya sepenuhnya. Anggaplah ini sebagai hiburan semata, atau setidaknya ambil saja pesan positif yang bermanfaat. Oke. Mari kita masuk ke pembahasannya. Aries, ada masa ketika hidup terasa berjalan normal, tetapi di balik itu muncul rasa aneh yang sulit dijelaskan. Mungkin kamu pernah tiba-tiba merasa tidak nyaman tanpa sebab jelas, pikiran jadi lebih waspada, atau hati seperti memberi sinyal bahaya meski logika belum menemukan alasannya. Kondisi seperti ini sering dialami oleh banyak orang yang sedang berada di titik perubahan, ketika energi di sekitarnya mulai bergerak lebih aktif, hal-hal kecil yang biasanya diabaikan kini terasa lebih mengganggu, dan tanpa sadar kamu jadi lebih peka terhadap suasana, orang, serta situasi tertentu. Perasaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran agar kamu tidak lengah dalam menjalani hari-hari. Pembacaan ini ditujukan khusus untuk zodiak Aries, dan sifatnya timeless serta general, sehingga pesan yang muncul bisa relevan kapanpun kamu menontonnya. Apa yang disampaikan di sini berkaitan dengan dinamika energi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari Aries, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun kondisi batin. Mungkin tidak semua bagian langsung terasa pas, tetapi perhatikan bagian yang paling mengena di hati, karena disitulah pesan utama bekerja. Gunakan pembacaan ini sebagai bahan refleksi, bukan sebagai ketakutan, agar kamu bisa lebih bijak dalam melangkah dan menjaga keseimbangan diri di tengah berbagai pengaruh yang datang. Mari simak bersama. Kartu pertama, Nine of Pentacles. Energi dari Nine of Pentacles membawa gambaran tentang kemandirian dan kenyamanan yang selama ini kamu bangun sendiri. Namun di balik itu ada getaran halus yang membuat hati terasa tidak tenang. Aries yang biasanya yakin dengan langkahnya, belakangan ini bisa merasa seperti ada yang kurang pas, seolah ruang pribadimu sedikit terusik. Perasaan tidak nyaman itu muncul tiba-tiba, kadang saat sedang sendiri, kadang justru ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Ini sering dialami oleh orang yang sedang berada di fase naik, karena saat stabilitas mulai terbentuk, kepekaan batin ikut meningkat dan membuatmu lebih sadar pada perubahan kecil di sekitarmu. Dalam keseharian, kegelisahan ini bisa muncul lewat hal sederhana. Kamu jadi lebih sensitif pada ucapan orang, mudah merasa tidak dihargai, atau tiba-tiba ingin menarik diri tanpa tahu alasannya. Nine of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah berada di posisi aman, tetapi justru karena aman itulah pikiran mulai mencari-cari potensi ancaman. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa kamu sedang belajar melindungi hasil jerih payahmu, baik secara materi maupun emosional. Aries juga mungkin merasa tubuh terasa cepat lelah meski aktivitas tidak terlalu padat. Saat duduk diam, pikiran justru berlarian kemana-mana, memunculkan rasa curiga atau kekhawatiran kecil yang sulit dijelaskan. Kondisi ini sering membuatmu bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan dirimu? Nine of Pentacles menegaskan bahwa ini adalah proses penyesuaian, ketika jiwa sedang menata ulang batas antara dunia luar dan ruang batin agar tetap seimbang. Dalam hubungan dengan orang lain, rasa tidak nyaman ini bisa muncul sebagai keinginan untuk menjaga jarak. Kamu mungkin merasa butuh waktu sendiri lebih banyak, ingin menikmati hasil kerja kerasmu tanpa gangguan. Di satu sisi ini menyehatkan, tetapi di sisi lain bisa memunculkan rasa bersalah atau takut disalahpahami. Kartu ini mengajakmu untuk percaya pada insting, karena insting itulah yang sedang bekerja lebih kuat untuk menjaga ketenangan batinmu. Di lapisan yang lebih dalam, ada bisikan halus dari semesta yang mengingatkanmu untuk kembali menyatu dengan energi diri sendiri. Tarik napas perlahan, rasakan pijakan kakimu di bumi, dan izinkan ketenangan turun seperti embun pagi. Jeda ini adalah pintu menuju kesadaran berikutnya. Kartu kedua, Strength. Kartu Strength berbicara tentang kekuatan batin yang lembut namun kokoh, dan ini sangat relevan dengan perubahan suasana di lingkungan sekitar Aries. Belakangan, kamu mungkin merasa ada yang berbeda dari orang-orang terdekat, entah dari cara mereka memandang, berbicara, atau bersikap. Perubahan ini tidak selalu terang-terangan, justru sering terasa lewat getaran halus yang membuatmu tidak nyaman. Strength hadir untuk mengingatkan bahwa kepekaanmu sedang meningkat karena kekuatan dalam dirimu juga sedang bertumbuh. Dalam aktivitas harian, kamu bisa merasa suasana di tempat tertentu mendadak berat, padahal sebelumnya terasa biasa saja. Obrolan yang dulu hangat kini terasa dingin, atau candaan kecil justru menyisakan rasa mengganjal. Banyak Aries yang mengalami hal ini ketika mereka mulai berdiri lebih teguh pada prinsipnya. Saat energi pribadimu menguat,
apapun yang tidak sejalan akan terasa lebih jelas, bahkan sebelum logika sempat menjelaskannya. Strength juga menunjukkan bahwa kamu sebenarnya mampu menghadapi situasi ini dengan tenang, meski hati sempat terusik, kamu tidak perlu bereaksi berlebihan atau membalas dengan emosi. Kekuatanmu justru terletak pada kemampuan menahan diri, mengamati, dan memilih respon yang paling bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti memilih diam daripada terpancing, atau menjaga jarak tanpa harus memutuskan hubungan. Perubahan sikap orang lain seringkali membuat Aries bertanya-tanya, apakah ini kesalahanmu atau memang ada niat tersembunyi? Kartu ini menegaskan bahwa tidak semua hal perlu dihadapi dengan konfrontasi. Ada kalanya cukup dengan memperkuat batas diri dan menjaga energi sendiri. Dengan begitu, apapun yang berniat kurang baik akan melemah dengan sendirinya karena tidak mendapat celah. Secara spiritual, Strength mengajarkan keseimbangan antara hati dan kesadaran. Biarkan cahaya lembut mengalir dari pusat dadamu, membungkus dirimu dengan ketenangan. Dari ruang hening itu, kamu bersiap melangkah ke pemahaman yang lebih dalam. Kartu ketiga, The Hanged Man. The Hanged Man membawa pesan tentang jeda dan sudut pandang yang berubah, terutama saat energi tubuh terasa mudah turun. Aries yang biasanya penuh semangat bisa merasa seperti kehilangan tenaga tanpa sebab yang jelas. Meski secara fisik tampak baik, ada rasa berat yang sulit dijelaskan, seolah tubuh dan pikiran tidak sepenuhnya selaras. Kartu ini menunjukkan bahwa kondisi ini bukan semata kelelahan, melainkan panggilan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang terabaikan. Dalam rutinitas sehari-hari, kamu mungkin merasa sulit fokus, pekerjaan terasa lebih lama selesai, dan hal kecil saja sudah menguras energi. Tidur pun tidak lagi memberi rasa segar, karena pikiran masih aktif bahkan saat tubuh beristirahat. Mimpi-mimpi aneh mulai sering muncul, membawa simbol yang membuatmu terbangun dengan perasaan campur aduk. Semua ini adalah cara batin berbicara ketika kamu terlalu lama memaksakan diri. The Hanged Man mengajak Aries untuk melihat kondisi ini dari arah yang berbeda. Alih-alih melawan rasa lelah, ada baiknya kamu menerimanya sebagai sinyal untuk mengubah ritme. Mungkin ada kebiasaan yang perlu dilepas, atau beban emosional yang diam-diam kamu pikul. Dalam kehidupan nyata, ini bisa berupa ekspektasi berlebihan pada diri sendiri atau keinginan untuk selalu terlihat kuat di hadapan orang lain. Ketika energi terasa menurun, seringkali ada pengaruh dari luar yang mencoba menguras ketahanan batinmu. Namun kartu ini menegaskan bahwa perlindungan terbaik datang dari kesadaran diri. Dengan memberi waktu untuk diam, merenung, dan merawat diri, kamu justru memperkuat pertahanan yang sempat melemah. Proses ini memang tidak nyaman, tetapi sangat penting untuk pemulihan jangka panjang. Di tingkat spiritual, The Hanged Man mengundangmu untuk berserah sejenak pada arus semesta, lepaskan ketegangan, biarkan energi lama jatuh, dan sambut keheningan sebagai guru. Dari keheningan itulah jalan berikutnya akan terbuka perlahan. Kartu keempat, The Sun. Energi The Sun hadir sebagai cahaya yang menyorot bagian emosional Aries yang selama ini tersembunyi. Pada fase ini, serangan tidak datang dari luar secara jelas, melainkan dari dalam diri sendiri. Kamu bisa merasa emosimu lebih mudah bergolak, hal kecil saja terasa besar, dan pikiran tiba-tiba melompat ke kenangan lama yang sebenarnya sudah kamu lewati. Banyak Aries merasa bingung karena semua ini muncul justru saat hidup terlihat mulai membaik. Dan inilah jebakan halus yang sering terjadi ketika seseorang sedang berada di ambang kenaikan kesadaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini bisa terlihat dari cara kamu bereaksi. Ucapan orang lain terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Nada pesan singkat bisa kamu artikan negatif, bahkan keheningan pun bisa memicu kecemasan. The Sun menunjukkan bahwa cahaya kebenaran sedang bekerja, menarik luka lama ke permukaan agar bisa disembuhkan. Walau terasa tidak nyaman, proses ini penting karena tanpa disadari kamu sedang membersihkan sisa-sisa emosi yang dulu pernah kamu tekan. Aries yang dikenal tegas dan berani justru bisa merasa rapuh di tahap ini. Kamu mungkin mempertanyakan keputusan masa lalu, merasa menyesal atas pilihan tertentu, atau bertanya-tanya bagaimana hidupmu jika mengambil jalan berbeda. Pikiran seperti ini bisa melemahkan fokus jika dibiarkan terlalu lama. Kartu ini mengingatkan bahwa cahaya tidak hanya menerangi jalan ke depan, tetapi juga menyingkap bayangan yang selama ini mengikuti langkahmu. Serangan lewat emosi dan pikiran seringkali membuat Aries bertindak impulsif. Keputusan penting bisa terasa mendesak, padahal sebenarnya kamu hanya sedang bereaksi terhadap luka lama yang terpicu kembali. The Sun mengajakmu untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan membedakan mana perasaan saat ini dan mana pantulan masa lalu. Ketika kesadaran ini muncul, kamu akan kembali memegang kendali atas arah hidupmu. Secara spiritual, biarkan cahaya lembut menyelimuti hatimu,
menghangatkan luka yang masih tersisa, dan menuntunmu ke kejernihan sebelum langkah berikutnya terbuka. Kartu kelima, Three of Cups. Three of Cups membawa pesan tentang relasi, lingkar pertemanan, dan energi sosial yang tampak hangat di permukaan namun menyimpan dinamika tersembunyi. Untuk Aries, kartu ini menjadi peringatan bahwa tidak semua senyum berarti tulus, dan tidak semua kebersamaan membawa kebaikan. Di fase ini, kamu mungkin merasa ada sosok tertentu yang terlalu ingin tahu tentang hidupmu, terlalu sering hadir di momen penting, atau seolah menikmati saat kamu berada di bawah tekanan. Dalam keseharian, tanda-tandanya bisa sangat halus, obrolan yang awalnya ringan berubah menjadi perbandingan, candaan terasa menyindir, atau cerita pribadimu tiba-tiba menyebar tanpa kamu tahu dari mana asalnya. Three of Cups menggambarkan seseorang yang menyimpan iri dan dengki, lalu menyalurkannya lewat energi negatif, bukan dengan serangan langsung, tetapi melalui kedekatan dan kepercayaan yang kamu berikan. Target utama dari niat ini adalah kestabilan hidupmu, hubungan bisa terasa renggang tanpa sebab jelas, pekerjaan mendadak penuh hambatan kecil, dan mentalmu lebih mudah goyah. Aries seringkali baru menyadari setelah semuanya terasa kacau, padahal sinyalnya sudah muncul sejak awal lewat rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kartu ini menegaskan bahwa instingmu adalah alat perlindungan paling kuat, selama kamu mau mendengarkannya. Pesan terpenting dari Three of Cups adalah selektivitas. Kamu tidak perlu memusuhi siapapun, tetapi menjaga jarak emosional adalah bentuk perlindungan diri. Batasi cerita pribadi, perhatikan siapa yang benar-benar mendukung, dan siapa yang hanya hadir saat ingin tahu atau mengambil keuntungan. Dengan kesadaran ini, pengaruh niat buruk akan melemah, dan energi hidupmu kembali stabil serta terlindungi. Ingatlah bahwa kesadaran adalah pelindung terkuat. Dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan niat yang baik, tidak ada energi gelap yang mampu bertahan lama di sekitarmu. Tetaplah percaya pada dirimu sendiri, rawat cahaya batin, dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk tumbuh lebih kuat dan bijaksana.